Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa ba'du. Allahumma aknina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Yang saya muliakan Tua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Besar Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Masjid Al-Uswa. Saya muliakan para ulama, para imam, para orang tua, ibu bapak, muslimin muslimat, rahimakumullah. Mari kita memuji Allah terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kesempatan kepada kita malam ini untuk bertemu di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selanjutnya mari kita bersama-sama bacakan dengan penuh ta'zim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan untuk seluruh sahabat beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin yang saya muliakan, malam ini saya diminta pengurus ya untuk mengisi, mungkin karena yang biasa tak bisa hadir, untuk mengisi dengan materi kata beliau hadis ya, hadis. Oleh karena itu maka saya membawa kitab namanya Dalilul Balihin, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Judul untuk kajian malam ini adalah Al-Ikhlasu wa Ihdharun Niyah bi Jami'il A'mali wal Aqwali wal Ahwali Al-Barizati wal Khafiyati. Membicarakan tentang ikhlas, menghadirkan niat dalam seluruh aktivitas kita, ucapan kita dan sikap kita, baik yang zahir ataupun yang tersembunyi. Hadisnya itu adalah diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Muhaddisnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Muhaddisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sangat terkenal ya. Dan hadisnya ini terkait juga dengan peristiwa hijrah yang momennya baru-baru ini kita peringati bersama ya. Saya bacakan ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bersabda itu Pak, terjemahan dari yaqulu. Kalau dalam bahasa Arab Allah yaqulu, Rasulullah yaqulu, Umar ibnul Khattab yaqulu, ya, Zaidun yaqulu, Ustadz Najamuddin yaqulu. Mau Allah, mau Nabi Muhammad, mau Khalifah Umar, mau Ustadz Najamuddin, itulah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu berkata tuh ya yaqulu, yaqulu, yaqulu. Pindah ke dalam bahasa kita jadi beda-beda. Kalau Allahu yaqulu, Allah berfirman. Oh, gitu kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda. Toh? Terus Ustadz Najamuddin yaqul, Ustadz Najamuddin berkata, jadi tak berfirman, tak bersabda, gelak. Nah, ini harus kita pahami ya, harus kita pahami. Jadi dalam bahasa kita tata krama berbicara itu beda dalam pengucapan. Kalau Allah berfirman, betul lah. Kalau Rasul bersabda. Kalau Umar bin Khattab berapa? Berkata. Nah, kalau dalam bahasa Arab tak begitu, ya. Nah, itu. Nah, ini penting tahu aja Pak, penting tahu. Jangan nanti pula heran Bapak. Di sini yaqulu berkata, tapi yaqulu di sana artinya berfirman, nah, gitu kan? Translate ke dalam bahasa kita yang ngomong, nah itu kadang terjadi perubahan. Oleh karena itu hadirin mohon maaf, Quran yang diterjemahkan itu berbeda nilainya dengan Quran yang diwahyukan. Kalau terjemahkan bukan wahyu, paham ya? Terjemah bukan wahyu. Yang diwahyukan itu Quran yang di mushaf itu. Paham ya? Kenapa? Karena bahasa firman itu tak bisa mewakili 100% bahasa firman itu tak bisa terwakili oleh bahasa terjemah, ya, oleh bahasa contoh, iyyaka na'budu. Nah, kalau kita hanya mengikuti terjemah, iyyaka kepadamu, na'budu kami mengabdi, gitu kan? Padamu kami mengabdi. Nah, menerjemahkan kepadamu kami mengabdi itu tak mewakili ruh lafaz iyyaka na'budu, ya, tidak. Mengapa? Karena dalam bahasa Arab ketika objek mendahului daripada subjek dan predikatnya itu memiliki makna, ya, memiliki makna. Nah, iyyaka itu dalam bahasa kita padanannya objek, na'budu subjek dan predikat. Maka waktu kita SMA kan susunan bicara tuh SPO kan, subjek, predikat, objek, betul lah? Nah, itu. Saya makan ikan, kan? Saya makan ikan. Nah, di iyyaka na'budu bukan begitu susunannya. Ikan saya makan, oh gitu. Ikan saya makan. Nah, ternyata ketika objek mendahului subjek dan predikatnya dalam bahasa Arab itu tufidul taksir, tufidul hasr, tufidut tahsisa, memberikan makna
penghususan. Oh gitu, memberikan makna penghususan. Maka Bapak lihat terjemah yang sudah menggunakan tafsirnya. Iyyaka na'budu, kepadamu saja kami mengabdi, atau hanya kepadamu kami mengabdi. Oleh karena itu Pak, mohon maaf, menerjemahkan tuh bukan cukup hanya tahu mufradat. Menerjemahkan itu harus mengerti grammar dan kesastraan daripada bahasa Arab, baru bisa mendekati ruh bahasa asli. Paham ya? Nah, apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Innama hanyalah al-a'malu, amal-amal, binniyati, itu dengan sebab niat. Itu terjemah kata per kata ya. Dalam bahasa Arab, innama itu adalah satu dari sekian banyak adatul hasri. Nah, sekali lagi adatul hasri. Kata yang digunakan untuk menspesialkan sesuatu. Innama. Terjemah bahasa kitanya hanya. Nah, dalam Al-Quran ada innama ilahukum ilahu wahid, gitu ya. Nah, yang dispesialkan itu adalah yang disebut paling ujung. Coba, innama ilahukum ilahu wahid. Apa yang paling ujung? Kata paling ujung apa? Ilahun wahidun. Nah, hanya tuh masuk ke situ menerjemahkan. Tuhan kamu semua tuh hanyalah Tuhan yang satu. Nah, di sini pun sama. Hanyanya itu nyambung kepada bin niat. Maka terjemahnya adalah amal-amal itu hanyalah disebabkan niat. Amal-amal itu hanya disebabkan niat. Kata para ulama, di kata bin niyah itu adalah sababiyah. Jadi istiqrornya amal, eksistensinya amal, terakuinya amal oleh Allah, ya, yang kita lakukan itu penyebabnya itu adalah niat yang ada di hati kita masing-masing. Ya, jadi amal itu diakui Tuhan atau tidak, nah, itu yang menentukannya tuh, penyebabnya itu adalah niat. Terus hadirin, yang penting juga untuk kita ketahui, al-a'mal di sini meskipun menggunakan bentuk jama yang mu'arrab bi'al, tetapi kata para ulama ini idofi, keumumannya itu idofi, nisbi, jadi tidak mutlak keseluruhan amal, gitu ya, tidak mutlak keseluruhan amal, tapi terbatas pada amal-amal syariat, amal-amal syariat, kayak sholat, udah, kayak puasa, kayak haji. Nah, maka kalau kita belajar fikih, dalam fikih sholat, rukun sholat nomor pertama apa? Rukun sholat nomor satu apa? Niat. Rukun wudu nomor satu apa? Niat. Oh. Rukun tayamum nomor satu apa? Niat.
Rukun haji nomor 1 apa? Rukun umroh nomor 1 apa, Pak Haji? Hah? Ihram. Nah, ihram itu adalah bahasa lain untuk niat. Jadi ihram itu adalah niat haji. Niat haji itu bahasa lainnya apa? Ihram. Maka kita berucap labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi sekali lagi, al-amal yang dimaksud di sini aktivitas yang eksistensinya bergantung kepada niat itu adalah aktivitas syariat. Paham, Pak? Ya, kalau Bapak mancing ya tak pakai niat lah. Sengaja saya mancing lillahi ta'ala, tak usah itu. Paham? Itu Bapak nyetar Honda kan amal juga. Bapak nyetar Honda kan amal, aktivitas loh. Sengaja aku nyetar Honda, tak payah itu. Paham enggak? Paham, Pak ya? Jadi al-amal di sini adalah terbatas, yaitu aktivitas syariat, ya, aktivitas syariat. Kemudian para ulama menyebut bahwa niat yang menjadi penentu itu pada aktivitas yang berupa pelaksanaan atas perintah. Sallu, kamu kudu sholat, kan perintah toh. Kutiba alaikumussyam, kamu wajib puasa Ramadan, maksudnya kan. Adapun kalau aktivitasnya itu adalah meninggalkan apa yang dilarang, nah itu mah tidak perlu niat. Contoh, maling dilarang enggak? Halo, jawab. Maling dilarang enggak? Sepakatlah masa diam semua. Maling dilarang Allah enggak? Dilarang dong. Gini, Pak, bahaya, Pak. Kalau Bapak diam tuh menunjukkan kepada naam katanya. Betul kan? Makanya bicara sikit. Mau nikah tadi, kalau ditanya perawan diam aja menyatakan iya. Betul lah, Bapak. Kan tak perawan lagi kita, betul nggak? Nah, jawab. Berzina dilarang dak? Ah gitu dong, semangat sih gitu. Korupsi dilarang dak? Ah gitu dong. Menggibah orang dilarang dak? Ah, gitu. Ngadu domba, nyebar fitnah, oke. Nah, ninggalin apa-apa yang dilarang oleh Allah itu katanya tidak membutuhkan niat. Karena Bapak bingung, coba. Bingung. Tiap hari tak maling kan? Kapan Bapak niat tak maling? Tiap hari Bapak kan tak zina. Betul? Tapi kata para ulama, untuk teraihnya pahala tidak zina, tidak maling, tidak gibah, supaya melahirkan sawab pahala, maka butuh niat. Tapi ibadah Bapak tidak maling, ibadah Bapak tidak zina, ibadah Bapak tidak menggibah, itu sudah teraih dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Paham, Pak ya? Tapi kalau sholat, kalau Bapak tak niat, maka salat Bapak kehilangan salah satu rukun. Kalau ibadah hilang satu rukun, berarti ibadah itu tak tegak, ibadah itu tidak berdiri, ibadah itu tidak sah. Paham, Pak ya?
Nah, ini kata para ulama. Jadi al-amal di sini ini adalah amal yang berupa perintah, bukan amal yang berupa meninggalkan larangan. Jadi bahasanya mah begitu aja, innamal a'malu bin niyat. Ya, bahwa aktivitas-aktivitas itu hanyalah ditentukan oleh niatnya, eksistensi dia, betul? Terakui atau tidaknya amal di sisi Allah itu adalah digantungkan dengan niat pelaku. Nah, maka waktu kita kecil, ustadz kita di kampung ngasih tahu, kalau kamu nak sholat maghrib, paling tidak dalam hatimu itu ada 3 perkara. Apa itu? Qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardiyah. Sehingga kalau diucapin usolli fardadz zuhri, nah, gitu. Usolli fardadz zuhri, usolli namanya qasdul fi'li, menyengaja melakukan. Usolli, aku sholat. Fardo itu namanya fardiyah, menyatakan ini sholat adalah statusnya fardu wajib. Kemudian zuhri, penentuan yang dimaksud itu adalah kefarduan zuhur. Cukup sebenarnya 3 itu. Nah, cuman karena pengen komplit, emak kita ngasih tambah, sholli fardadz zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman. Oh, yang ujung nih emak tekankan lillahi ta'ala. Paham ya? Emak tak nerangkan kayak gini dulu, pokoknya kamu hafal. Usolli fardadz zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jarang yang ngajarin imaman. Mak kita tak pede dulu, kita anaknya coba kalau diajarkan imaman, betul lah, mungkin kita jadi imam sekarang, tak jadi makmum terus. Ya bareng Pak, usolli, ya usolli fardadz zuhri 4 rakaatin, terus mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sekarang tak laku lagi tuh usolli itu Pak, tak ada lagi diajarkan, betul lah? Dulu masih diajarkan. Nah kenapa? Karena usolli fardadz zuhri, nah sampai situ itu adalah yang 3 komponen itu mesti ada dalam hati kita. Oh, dalam hati ya, niat itu dalam hati, harus ada dalam hati. Paham Pak? Jadi kalau Bapak masuk dari sana, Bapak belum mudeng, belum nyadar ini nih sholat asar apa sholat duhur, Bapak takbir aja Allahu Akbar. Nah dalam sholat Bapak nyadar, oh ini asar ya bukan zuhur, asar aja, tak haji sholat tuh. Kenapa? Kesadaran dia nak sholat asar itu setelah masuk dalam sholat. Padahal itu harus membarengi perbuatan. Maka ulama menyebut an-niyah itu apa? Qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi. Itu niat. Qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi. Qasdul fi'li itu menyengaja melakukan. Muqtaranan sambil dibarengi bi fi'lihi, mempraktekkan perbuatan itu. Nah, maka niat salat itu adalah sesaat sebelum takbiratul ihram. Itulah sesaat sebelum takbiratul ihram. Kalau kita susah bareng dengan takbiratul ihram. Adapun kalau niat itu sebelum, maksud itu adanya dalam hati sebelum mempraktekkan, beberapa jam sebelum sholat zuhur Bapak dah kemas kedai, udahlah, dah dikemas, nak tutup karena nak salat. Sudah disebut niat belum? Ayo jawab. Belum. Bapak gorengan jualan atau jualan bakso, 10 menit sebelum azan Bapak dah tutup, dah matikan kompor, betul?
Kata istrinya, "Ngapa bang dah matikan? Nak salat." Dah disebut niat belum? Ayo, dah disebut niat belum? Hah? Oh di situ sudah, sini belum? Sudah belum? Belum. Kenapa? Belum iktiran bil fi'li, belum berbarengan dengan perbuatan. Itu namanya, kata para ulama, maksud macam itu bukan niat tapi azam. Apa Pak? Azam. Ini udah bahasa Melayu nih, azam. Berazam. Berazam tuh bermaksud kuat, hendak melakukan. Makanya lagi jualan pun ditutup, balik, ganti pakaian, tapi belum praktek sholat, belum niat, tapi baru azam. Paham ya? Nah, dalam ibadah yang jadi rukun tuh bukan azam tapi niat, gitu. Paham Pak? Dalam ibadah yang jadi rukun ibadah tuh bukan azam ibadah tapi niat ibadah. Dalam haji lah contoh. Apakah Pak Haji waktu itu mandi sudah, mencopot kain-kain yang berjahit pun sudah, yang tersisa 2 helai pakaian, di atas 1 di bawah 1. Dah duduk di lobi hotel, dah masuk ke dalam busnya menuju Arafah toh. Tapi haji belum ngomong labbaik Allahumma hajjan. Apakah duduknya haji dengan pakaian ihram tuh sudah disebut berniat belum? Hah? Sudah disebut berniat haji belum? Iya sih. Nah, ini bedanya haji. Haji itu niatnya kudu diomongkan. Bang, ya, haji ini niatnya kudu diomongkan. Bapak kudu ngomong labbaik Allahumma hajjan. Sebagian ulama menyebut disyaratkan diwasal dengan talbiyah. Jadi Bapak setelah ngomong labbaik Allahumma hajjan langsung talbiyah, jangan diputus, kata. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Paham Pak ya? Awas, ingat tuh. Pakaian ihram dengan ihram beda Bang. Dia sudah berpakaian ihram tapi belum tentu berihram. Dalam pengertian belum tentu berniat. Paham ya? Nah, kapan kita menyatakan diri sudah berniat, sudah masuk ke dalam ihram, sudah masuk ke dalam ritual haji? Ketika kita sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, atau sudah mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, baru kita sudah setar, wajib meninggalkan apa-apa yang terlarang dibuat. Paham ya? Sama halnya kayak sholat, betul? Nah, niat itu berbarengan dengan pengucapan Allahu Akbar. Maka ketika niat dan Allahu Akbar itu sudah menjelma, terlaranglah Bapak dan Ibu semua untuk melakukan apa-apa yang tak halal dilakukan dalam sholat. Maka disebutnya tuh takbiratun ihrami. Satu omongan takbir yaitu Allahu Akbar al-ihrami yang membuat haram, yang membuat haram pekerjaan-pekerjaan, ucapan-ucapan di luar pekerjaan dan ucapan sholat. Sekarang saya boleh ceramah toh? Boleh. Tapi kalau saya sudah bilang Allahu Akbar, haram hukumnya ceramah bagi saya. Meskipun sholat yang saya buat sholat sunat. Paham Pak? Misalnya saya sholat sunat qabla isya, Allahu Akbar. Ada orang telepon, Pak tolong kasih kata-kata hikmah sedikit. Nah, saya langsung video call kan. Batal tak sholat saya? Batal. Mengapa? Melakukan perbuatan yang tidak diizinkan dibuat dalam sholat. Paham Pak ya? Nah, maka disebutnya takbiratul ihdah. Lanjut.
Nah, itu penjelasan pertama mengenai apa itu niat. Ada juga ulama yang menyebut an-niyah di sini ini adalah al-ikhlas. Apa? Al-ikhlas. Bahwa amal-amal kita nilainya di sisi Allah itu bergantung dengan keikhlasan. Nah, maka Fudail bin Iyad rahimahullahu taala beliau menyampaikan bahwa syartu qabulil amal itu adalah dua syarat yang tak boleh tidak harus kita penuhi biar qabul amal kita di sisi Allah. Itu dua. Pertama apa? An-niyah, al-ikhlas. Bahwa niat harus menjadi motivasi kita berbuat. Keikhlasan harus menjadi landasan awal yang mendorong kita beraktivitas. Yang kedua kata beliau as-shawab. As-shawab itu apa? Muwafaqatul amal lisyariah. Amal yang kita lakukan sejalan, sesuai ya dengan syariat. Paham ya? Sesuai dengan syariat. Jadi amal yang kita buat tuh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Paham ya? Sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Salat Isya tuntunannya ketika masuk waktu salat Isya. Maka kalau Bapak salat Isya sekarang ikhlas 100% Bapak buat, itu tak diterima, Pak. Kenapa? Tak bersesuaian dengan tuntunan syariat. Kenapa? Syariat minta Isya itu dilakukan setelah waktu Isya datang. Paham, Pak? Paham, Pak ya? Kemudian rakaatnya pun dituntun. Rakaatnya itu 4. Maka kalau Bapak sholat Isya 3, sholat Isya 5 itu meskipun ikhlasnya 1000% kena tolak. Kenapa? Bapak buat tak sesuai dengan tuntutan syariat. Atau sebaliknya, oh ini persis banget hajinya kayak haji Rasul, salatnya persis banget kayak salatnya Rasul zohirnya, tapi motivasi yang ada di batinnya bukan Allah, bukan Rasul, tapi dia mencari rupiah, dia mencari viewer, dia mencari sanjungan orang, dia pengen meraih like yang banyak dari orang. Maka dibuatnya sesahdu mungkin, sekhusuk mungkin, tapi motivasinya bukan Allah, bukan Rasul. Nah, ini kehilangan syarat pertama, ikhlas. Kalau yang tadi sholatnya sebelum datang waktu sholat Isya, itu kehilangan syarat kedua, yaitu tak muwafaqah dengan syariat. Paham, Pak ya? Nah, maka ada ulama yang menerjemahkan niat itu sebagai keikhlasan. Dah lanjut. Wa inna malikul limri'im manawa. Kata innama diulang lagi. Terjemahnya hanya. Ya, hanyanya itu nyambung kepada pengkhususannya, itu nyambung kepada kalimat terakhir. Wa inna malikul limri'im manawa. Nah, kalimat terakhir itu adalah manawa, ya. Nah. Dan setiap orang hanyalah meraih keuntungan dari apa yang dia niatkan. Maka sawab kita, balasan yang akan kita raih itu Pak, digantungkan kepada kualitas daripada niat, atau ada dan tidak adanya niat. Kalau ada, ini pun dihitung juga kualitasnya berapa. Karena ikhlas tuh Pak, masing-masing kita kualitasnya tuh beda. Ikhlasnya ada, pokok ikhlas ada, tapi kualitas ikhlas kita berbeda. Paham Pak ya? Sama-sama punya mobil, tapi mobil kita beda kualitas. Sama-sama punya baju, tapi baju kita punya kualitas yang berbeda. Nah, boleh jadi orang-orang yang salat di sini pada ikhlas semua, tapi balik ke akhirat kita mungkin boleh jadi
mendapatkan pahala sholat yang berbeda. Ya Allah, kok dia gede banget pahalanya? Ternyata ikhlasnya nomor wahid. Yang saya mah cuman segini, karena kamu mah ikhlasnya nomor 100. Berkelas-kelas Pak ikhlas. Ikhlasnya Nabi Muhammad dengan ikhlas Bapak kira-kira sama apa beda tuh? Beda toh. Betul lah. Ikhlasnya Abu Bakar sama tak kira-kira dengan ikhlasnya sholat kita di uswan, orang yang sholat? Beda dong. Abu Bakar mah sudah mendapatkan julukan daripada Allah sebagai atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian ini adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling itu biasanya satu, Pak. Nah, kata para ulama, yang paling bertakwa dari kalangan umat Nabi Muhammad itu siapa? Abu Bakar. Paham Pak ya? Abu Bakar. Beda kualitas. Nah, oleh karena itu hadirin, maka upayakan paling tidak kualitas niat itu standar aja gitu. Betul lah? Kualitas standar. Nah, lebih susah. Yang paling tidak itu pertahankan ikhlas tuh terus ada, meskipun kualitasnya stagnan di situ-situ aja. Betul? Itu yang paling penting. Jangan sampai kita ibadah kehilangan ikhlas. Nah, kalau ini rugi, Pak. Rugi dunia akhirat. Di dunia kadang ruginya tuh apa yang kita harapkan dengan ibadah tersebut tak kita dapat juga dari orang. Harapannya ceramah tuh dapatlah sanjungan orang. Ini selambe aja orang. Padahal sudah diniatkan ceramah tuh pengenlah orang ada nyanjung sikit. Ini enggak. Kemarin sama hari ini gitu-gitu aja. Tuh kan rugi dong. Betul lah? Rugi. Diniatkan tapi tak teraih. Sekali balik ke akhirat, kita minta pahala dengan Allah atas aktivitas yang kita buat. Allah bilang, kamu dulu katanya ceramah kan nyari pujian orang. Nah, ada tuh yang muji satu, kata Allah. Udah itu aja. Muji, harapannya yang muji itu banyak, tapi yang muji cuma satu orang. Tapi Allah klaim itu sebagai balasan dari apa yang kamu harapkan atas perbuatan baik. Nah, maka di surah An-Nisa disebutkan, faman kana yuribu sawabad dunya fa innallahi sawabud dunya wal akhirah. Merugi orang yang beraktivitas tapi hanya nyari pahala dunia. Padahal Allah dah nyiapin pahala dunia dan akhirat. Nah, pahala dunia dan akhirat itu Pak diraih bagi orang yang motivasi beramalnya akhirat. Nah, itu Allah nih baiknya dengan kita. Kalau Bapak ikhlas, maka balasannya itu di dunia kasih bonus, di akhirat pasti. Tapi kalau kita nyari pahala dunia dengan aktivitas nih, maka Allah merajok lah bahasa kita. Dah di dunia aja, di akhirat ku tak berikan. Oleh karena itu di surah Al-Baqarah tentang haji tadi, ada kecaman bagi orang yang berhaji tapi dekat Ka'bah tuh mintanya dunia mulu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang dipuji itu yang kedua. Yang minta dunia, minta akhirat, plus minta dijaga daripada api neraka. Tapi kalau minta dunia doang, maka Allah sampaikan kamu hanya dapat dunia, akhirat tak dapat. Oleh karena itu Pak, dalam doa itu persentasekan, jangan sampai banyak dunianya doang. Betul lah? Minta anak, minta istri, minta harta, tak pernah minta surga. Betul lah? Tak pernah minta diselamatkan daripada api neraka. Minta doanya, minta naik pangkat, minta YouTube banyak dilihat orang. Oh gitu aja. Tak ada terkait dunia, tak ada terkait akhir. Padahal apa yang akan kita dapat adalah apa yang ada dalam hati kita. Nah, itulah yang kemudian dalam hadis yang juga terkenal juga, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila
qulubikum wa amalikum. Tuhan tuh takkan menilai tampang, betul? Takkan melihat dohir tok gitu. Tapi yang Allah perhatikan tuh paling utama adalah batin dan perbuatan, ya. Yaitu yang tadi itu, ikhlas dan shawab. Kalau ikhlas di hati, kalau shawab dalam bentuk praktek. Dah Pak ya? Habis toh? Habis belum? Masih ada. Kalau mau ada dialog silahkan, tapi sambil jalan aja. Kalau tak ada saya lanjut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Nah, ini bahasa ini jarang kita dapatkan, ya. Oleh karena itu di bahasa ini katanya ada rahasia. Ulang ya. Paman maka siapa orang kanat yang telah terbukti hijratuhu, hijrah dia ilallahi wa rasuli adalah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang saya bilang tadi nyambung ke cerita hijrah. Fahijratuhu, maka hijrah dia itu ilallahi wa rasuli adalah kepada Allah dan Rasulnya. Coba Bapak dengar terjemahnya. Oleh karena itu maka barang siapa berhijrah dari Makkah ke Madinahnya itu kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya dia itu adalah kepada Allah dan Rasul. Coba bahasa gitu lazim diomongkan enggak? Hah? Barang siapa belanjanya ke Bintan Center, maka belanjanya itu ya ke Bintan Center itu. Ada sering tak Bapak ngomong kayak gitu? Bahasa ini tuh kayak gitu, Pak. Paham enggak? Artinya bahasa ini tak lazim digunakan. Paham? Tak lazim digunakan. Coba pernah tak Bapak dengar kalau orang ngobrol belanja di Bintan Center gitu. Kata Bapak, barang siapa belanjanya di Bintan Center, maka dia adalah belanjanya di Bintan Center. Apa kata orangnya orang? Gitu kan? Udah lah. Jadi gini katanya. Ini menyebutkan mujilah gitu. Pujian dari Rasul kepada orang yang hijrahnya benar-benar ikhlas, sehingga betul hijrahnya itu dibahasakan dia pindah dari Makkah ke Madinah itu bukan pindah ke Madinah, tapi dia pindah kepada Allah dan Rasul. Allah tuh Pak, udah puncak dari segala. Betul lah, puncak dari segala kesempurnaan, dari segala kebaikan. Kalau hijrahnya kan ya hijrah berpindah tempat. Beberapa hari Rasul dan sahabat berjalan meninggalkan Makkah sampai Madinah. Itulah. Nah, kalau perjalanan zohir itu motivasinya adalah mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sanjungan dari Rasul, dia itu sedang berpindah menuju Allah. Gitu. Membahasakan lain ikhlas. Dia berpindah kepada Allah. Paham Pak? Ini bahasa tinggi nih Pak. Bahasa tinggi Pak, hijratu ilallahi wa rasul. Paham Pak ya? Nah, itu disyarat. Dijawab Pak, hijratu ilallahi wa rasuli. Mantu namanya kan syartiyah. Harus ada jawab. Enggak? Disyarat ada kemuliaan, maka dijawabnya pun ada kemuliaan. Maka hijrahnya dia itu ya kepada Allah dan Rasul. Maknanya apa? Balasan yang akan dia dapat adalah kemuliaan juga, seperti kemuliaan dia melakukan perbuatan itu. Nah, maka ada kaidah al-ujrah bi qadril masyaqqah. Kita punya upah nanti di sisi Allah tuh tergantung seberapa besar, betul? Pengorbanan yang kita keluarkan, ya pengorbanan zahir, pengorbanan
Oleh karena itu hadirin, ada ulama akhlak yang mengambil kesimpulan dari hadis ini. Beliau mengatakan la tarhal min qaumin ila qaumin walakin irhal minal aqwan ilal muqawwin. Wah, hadis ini mengajarkan itu. Janganlah kamu berpindah dari makhluk ke makhluk, tapi berpindahlah dari makhluk kepada pencipta makhluk. Wa yarjuhu ilallahi wa rasulih. Habislah ya. Insyaallah di pekan yang akan datang mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.